Halo Sobat Alur Film, jadi di Nemu Channel kali ini akan merekap sebuah film yang berjudul The Mountain 2. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang menceritakan tentang sebuah misi rahasia tim pasukan khusus dalam menyelamatkan seorang jurnalistik asal Turki yang sedang ditahan oleh kelompok ISIS di sana. Tetapi saat melihat kejahatan yang terjadi di sana, mereka pun menyimpang dari misi itu. Film ini disutradarai oleh Alper Çaklar dan dibintangi oleh Çaklar Ertuğrul, Ufuk Bayraktar, Murat Serezli, Aselia Özkan, dan Avuter Pens, serta masih banyak aktor keren lainnya guys. Sebelum gua mulai, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaru dari kami. Let's check this out. Paket Asia. Di awal scene kita diperlihatkan ada dua orang pemuda yang merupakan tentara Turki sedang mengobrol di sebuah warteg di sana. Dan mereka mengingat kejadian waktu operasi sebelumnya, ketika pimpinan mereka Komandan Kemal mati untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah August dan Bekir. Selang kejadian itu, mereka pun menemui Komandan Faisal yang merupakan teman seakademi Komandan Kemal. Komandan Kemal yang telah meninggal berpesan untuk mendaftarkan mereka berdua ke pasukan khusus. August dan Bekir yang menjadi sersan dan letnan akan segera mengikuti pelatihan pasukan khusus dalam operasi tersembunyi menyelamatkan tawanan Turki dari kelompok ISIS di Irak. 2 bulan kemudian, pelatihan pun dimulai yang dipimpin oleh sersan kepala Mustafa Şahin. Bekir dengan bekas luka kaki kanan yang diterimanya dulu mampu mengatasi pelatihan khusus itu dalam waktu 5 tahun. Latihan demi latihan mereka jalani untuk mendapatkan baret merah marun di kepala. Mereka tak juga mendapatkan pelatihan tetapi juga mendapatkan penyiksaan sebagai bahan tantangan yang akan dihadapi nanti. Bekir juga sudah sembuh dari cederanya berkat terapi yang dijalannya setiap hari. Dari beberapa puluhan kandidat yang terpilih, cuma ada beberapa orang yang lulus. Bekir dan August juga merupakan orang yang berhasil mendapatkan baret marun itu. Dalam operasi penyelamatan Ceyda merupakan seorang jurnalistik Turki yang meliput penderitaan orang Yazidi ke media televisi dan menyebarkannya ke semua media. Orang Yazidi atau Irak tersebut dibantai oleh kelompok ISIS di sana. Maka dari itu kelompok ISIS mau menangkapnya supaya Ceyda berhenti untuk meliput tentang mereka. Sebuah tim pasukan khusus Turki berisikan 7 orang yang diantaranya staf Sersan Arif Sayar, Letnan 1 August, Sersan Baybars Yücel, Sersan Bekir Özbey, Sersan Kepala Esref Yulu, dan Sersan Kepala Mustafa Şahin, serta komandan mereka Faisal dipercayakan langsung untuk menjalani operasi rahasia ini. Mereka pun berangkat menggunakan pesawat yang mendaratkan mereka di sebuah daerah pegunungan. Lanjut beralih di mana terlihat Ceyda yang sedang dipaksa oleh sekelompok ISIS untuk membuat video klarifikasi penyesalan karena telah mewawancarai warga sipil dan memfilmkannya. Diperlihatkan juga tim pasukan khusus yang sudah menyamar di sana. Pada saat Ceyda mau dieksekusi oleh kelompok ISIS, dari balik kejauhan Arif sudah siap dengan snipernya dan langsung menembak tepat mengenai kepala kelompok ISIS itu. Anggota lainnya yang sedang menyamar menjadi gelandangan dan pedagang juga langsung menghujani mereka dengan tembakan yang seketika membantai sekelompok ISIS tersebut. Faisal dan rekan-rekannya bergegas mengamankan Ceyda dan menghancurkan isi rekaman di kameranya. Merasa misinya sudah selesai, tim khusus pun kemudian pergi ke sebuah desa sekitar 80 km ke arah barat untuk menunggu jemputan pulang ke Turki. Di tengah-tengah perjalanan, mereka menemukan mayat penduduk Irak yang telah dieksekusi oleh ISIS. Lalu Arif melihat 3 mobil kelompok ISIS datang ke arah mereka. Faisal dan yang lainnya pun bersembunyi di balik bebatuan. Ketika ISIS sudah berada di setumpukan mayat itu, Faisal segera menghubungi tank Turki untuk menembaknya. Tersisa 1 mobil yang mencoba menembaki mereka, tetapi Arif yang bertugas sebagai sniper langsung menembakinya. Faisal mendapatkan info dari pusat bahwa perbatasan sudah dikepung dengan 2000 jumlah kelompok ISIS menutup area sana. Faisal dan timnya pun bergegas menuju ke desa dengan memakai mobil yang kelompok ISIS gunakan. Mereka pun berhenti dan berjalan kaki setelah sampai di makam Akadia bernama Sagon. Esref, August, dan Baybars diperintahkan Faisal untuk melihat dari atas bukit. Seketika ada kelompok ISIS yang akan meledakkan bom tempel di sana. Esref, August, dan Baybars mencoba maju perlahan.
dan segera menembaki ISIS tersebut. Ashraf yang mengecek bagian depan tiba-tiba dicegat oleh seorang ISIS dan bergelut dengannya. August dan Baybars mencoba menghentikan bom tempel itu, namun seorang ISIS datang dan menodongkan senjata kepada mereka. Beruntung Ashraf menembakinya tepat waktu dan bom pun berhasil dihentikan. Scene beralih di masa mereka mengikuti pelatihan. Mustafa sebagai pelatih mencoba menyiksa untuk mengetes mereka apakah mereka akan membocorkan informasi pada saat lagi sedang disiksa. August dan Bekir pun mampu menahan itu dan mereka lulus. Lanjut scene di mana mereka menemukan kelompok ISIS yang sedang akan membakar seorang perempuan. Namun Arif dengan cepat berhasil menembakinya. Faisal dan yang lainnya pun lanjut membantai mereka. Di balik batu, rupanya terdapat sniper yang berhasil menembaki Baybars. Saat itu juga Arif langsung mencarinya dan langsung menghabisinya. Faisal dan timnya segera menghampiri pemuda Irak yang sedang sekarat, yang ternyata pemuda itu merupakan polisi militer dari Irak. Dia beserta 80 rombongannya dicegat oleh beberapa kelompok ISIS dan akan dieksekusi. Lalu mereka pun beristirahat dan akan pergi menuju desa Kardak bersama. Di sela istirahat mereka, Chaida meminta kepada tim untuk menghentikan kebiadaban kelompok ISIS terhadap Irak. Tetapi itu bukanlah misi dari tim. Tim khusus hanya menyelamatkan Chaida sebagai orang Turki saja. Saat Faisal dan yang lainnya sampai di desa Kardak, mereka pun mencoba mengecek seputaran desa itu dan memulangkan Enegul dan Nabal yang akan dieksekusi tadi. Kemudian seorang pria di sana menunjukkan Boran yang merupakan satu-satunya tentara Irak yang tersisa. Mereka pun singgah di rumahnya. Di selang perbincangan mereka, tiba-tiba ada informasi dari pusat bahwa kelompok ISIS akan datang ke desa Kardak. Pusat juga memerintahkan mereka agar pergi dari sana sebelum fajar dan mengkonfirmasi pendaratan besok agar mereka dapat dijemput untuk kembali pulang. Chaida yang tidak mau Faisal dan yang lainnya membiarkan warga Irak mati sia-sia di sana, terus memujuk Faisal agar menghentikan kejahatan ISIS tersebut. Esok harinya, heli dari Turki datang untuk menjemput mereka. Tetapi di sini terjadi hal yang mengejutkan. Heli itu tidak membawa Faisal dan timnya untuk pulang, melainkan membawa Chaida dan anak-anak serta wanita-wanita Irak untuk diamankan. Dengan kata lain, mereka akan menghadapi kelompok ISIS tersebut. Faisal dan timnya rela mengorbankan nyawanya untuk menghentikan aksi keji dari ISIS. Mereka pun sepakat atas tindakan kemanusiaan itu. Ozuk memimpin rencana pertahanan ini. Semua ranjau telah mereka pasang, persenjataan telah mereka siapkan. Lalu Nabal dan Boran mencoba membantu mereka berperang, serta warga yang tersisa disembunyikan ke tempat yang lebih aman. Tidak lama kemudian, datanglah segerombolan ISIS dengan 8 mobil dan 1 tanknya. Pada saat mobil mereka melewati jalan, saat itu juga Faisal dan Ozuk meledakkan bom di sana. Baku tembak pun terjadi. Mereka berusaha menewaskan kelompok ISIS sedikit demi sedikit. ISIS berhasil mendekati dan memasuki desa, tapi tembakan RPG yang Faisal luncurkan mampu memperlambat mereka. Boran yang sebelah kakinya lumpuh hampir dibunuh oleh ISIS. Beruntung Ashraf dapat membantunya. Lalu Arif yang berhasil diketahui posisinya ditembaki oleh tank ISIS, tetapi tank itu berhasil diledakkan berkat bantuan dari Nabal yang membawakan RPG ke Ozuk. Arif juga berhasil selamat dengan melompat ke atas rumah. Semakin banyak ISIS yang terus berdatangan yang membuat Mustafa ditembaki berkali-kali di badannya. Dia pun disandera oleh ISIS. Mustafa berpesan kepada Arif untuk menjaga anaknya nanti. Lalu dia pun melakukan bom bunuh diri yang juga menewaskan 4 orang ISIS di kelilingnya. Mereka terus disudutkan yang memaksa untuk pergi ke benteng desa. Namun seketika, Ashraf ditembaki dengan peluru menembus badannya oleh sniper ISIS. Arif yang juga seorang sniper mencoba mencarinya dengan tubuh Ashraf yang menjadi perisainya. Kelompok ISIS terus mengepung mereka. Terlihat juga amunisi senjata mereka yang sudah habis. Faisal dan yang lainnya bertarung di sana dengan peluru yang tersisa. Seorang ISIS juga rupanya melakukan bom bunuh diri untuk meledakkan mereka, tetapi komandan Faisal yang sudah kehabisan amunisi mencoba menghadangnya. Lalu pasukan ISIS menembaki Faisal yang mengakibatkan dia sekarat di sana. Ozuk yang melihat itu seketika marah dan juga mengambil senjata ISIS untuk membunuh mereka. Akhirnya mereka pun menghabisi kelompok ISIS tersebut. Faisal yang sudah sekarat kemudian menitipkan sebuah pesan kepada Ozuk, dan Faisal pun tewas.
Penduduk desa yang keluar dari persembunyian membantu Ozuk membungkus mayat Faisal dan Ashraf, serta juga penduduk desa berterima kasih kepada mereka. Film pun selesai.